Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya pria itu bisa saja mengalami masalah vitalitasnya, ya masalah disfungsi ereksi. Nah, ini kegagalan untuk ereksi normal yang akhirnya jadi impotensi. Nah, sebenarnya ada beberapa penyakit yang bisa meningkatkan faktor risiko untuk terjadi impotensi pada pria. Nah, jadi pria harus mengetahui ini ya untuk waspada ya, biar lebih waspada. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit yang bisa bikin pria impoten ataupun impotensi. Disfungsi ereksi ini banyak orang yang kenalnya itu impoten ya ataupun impotensi. Nah, ini kegagalan ya Mr. P pria itu untuk berdiri. Nah, jadi dia agak susah berdirinya. Kemudian saat berdiri pun dia nggak lama. Nah, jadi nggak bisa mempertahankan posisi ereksinya. Nah, ya bisa berdiri tapi nggak lama ataupun memang susah. Nah, ataupun susah untuk berdiri, ya gagal dia berdirinya. Nah, ini bisa diakibatkan oleh beberapa penyakit. Nah, kemudian teman-teman, ya kalau seandainya nggak bisa berdiri ataupun nggak bisa mempertahankan posisi berdiri saat berhubungan, ya itu biasanya nggak bisa orgasme ya. Nah, tetapi kalau seandainya orang yang tidak bisa orgasme, belum tentu disfungsi ereksi ataupun impotensi. Nah, tapi orang yang impotensi sudah pasti tidak bisa orgasme. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa meningkatkan resiko ya seorang pria mengalami impoten. Nah, yang pertama diabetes. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya kalau seandainya orang diabetes bisa impoten ya, bisa mengalami gangguan ereksi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Nah, kalau orang diabetes ya itu kan kadar gula darahnya tinggi, apalagi dia tidak terkontrol ya, tidak terkontrol dalam minum obat, ya tidak terkontrol dalam menggunakan insulin ataupun pola makannya masih sembarangan. Ya ini bisa meningkatkan kadar gula darahnya. Nah, kalau kadar gula darah tinggi terus ya, ini bisa merusak saraf ya, bisa menghilangkan ataupun menurunkan sensitivitas terhadap rangsangan seksual. Ya akhirnya itu tadi ya, akhirnya mengalami disfungsi ereksi ataupun impotensi karena gula darahnya terlalu tinggi ataupun tinggi terus ya, tidak terkontrol. Yang kedua, penyakit Peyronie. Nah, penyakit Peyronie ataupun Pironi ya orang tahunya itu. Nah, penyakit ini juga menjadi penyebab seorang pria mengalami disfungsi ereksi ataupun impoten. Nah, kalau seandainya penyakit Peyronie ini kan dia ada plak ya, ada plak di atas ya, biasanya di bagian atas. Nah, kemudian bisa membuat kalau penumpukan plaknya banyak ya, tambah lama tambah tebal, ini bikin penisnya bengkok. Nah, penis seorang pria bengkok jadi kesulitan ketika ingin berhubungan. Nah, kemudian ya saat dia mau ereksi itu akan terasa nyeri. Nah, jadi pas mau ereksi itu akan terasa nyeri. Nah, jadi seorang pria justru akan terganggu ya kalau ereksi nyeri. Nah, pasti akan takut, akan cemas ya, akan galau karena timbulnya rasa sakit akibat penis yang bengkok tadi. Plak ataupun jaringan parut yang muncul ya itu biasanya keras, biasanya sedikit kaku. Nah, itulah ya akan mengurangi rangsangan ketika berhubungan seksual. Ya, seorang pria akan merasa tidak nyaman ya saat ingin berhubungan. Nah, jadi ini juga menjadi penyebab impotensi ataupun disfungsi ereksi. Yang kedua, kanker. Nah, ketika orang terkena kanker, ya biasanya ini bisa mengalami impotensi juga. Ya akibat penggunaan obat-obatan yang anti androgen ya, ada beberapa yang anti androgen. Nah, ini bisa menurunkan hormon kejantanan pria ya. Hanya akhirnya mengalami disfungsi ereksi ataupun misalkan pengobatan kanker yang radiasi misalkan di daerah panggul. Nah, ini juga bisa menyebabkan impotensi. Yang keempat, stroke. Nah, orang yang terkena stroke ya pria, nah memang pada umumnya orang yang sudah usianya lumayan tua, tapi ada juga yang muda ya, yang 30 tahun ke atas itu ada ya, 35 tahun ke atas itu ada. Nah, jadi ketika orang yang kena stroke
Nah, itu kan gangguan aliran darah kotak ya, bisa gangguan aliran darah kotak. Ini juga bisa menyebabkan gangguan aliran darah ya untuk ereksi. Nah, kemudian apalagi kalau seandainya ya orang yang terkena stroke. Nah, ini kan ada kelumpuhan anggota gerak ya, baik sebelah kanan ya, baik sebelah kiri. Nah, itu juga akan mengganggu ya ketika ingin berhubungan. Nah, jadi teman-teman ya, orang yang terkena stroke itu bisa di usia 30-an ke atas ya, bisa di usia tua. Jadi harus hati-hati, jaga pola hidup yang sehat. Yang kelima, penyakit jantung ya, penyakit jantung yang berhubungan dengan jantung ya, misalkan aterosklerosis ya, penebalan dinding jantung, kemudian hipertensi ya, kemudian juga kolesterol. Nah, ini juga bisa meningkatkan resiko impotensi ya, karena nanti ketika ereksi ya aliran darah itu nggak maksimal, jadi ereksinya nggak optimal. Nah, inilah kenapa bisa meningkatkan resiko terjadi impotensi. Dok, selain penyakit tadi ada nggak yang bisa menyebabkan impotensi? Ada. Nah, jadi teman-teman ya, impotensi selain penyakit-penyakit tadi yang saya sebutkan, ya mungkin ada juga penyakit lain yang tidak saya sebutkan. Nah, kemudian ya ada faktor resiko juga. Hipotensi ini hubungannya dengan psikologis. Nah, psikologis itu ada hubungannya dengan hipotensi. Nah, karena gini ya, ketika otak ataupun kita menerima rangsangan secara seksual ya, harusnya kita ereksi ya. Nah, tetapi kalau teman-teman mengalami masalah psikologis, misalkan depresi, ya stres yang berlebihan, kecemasan yang terlalu tinggi, ya untuk gairah secara seksual itu menurun ya. Nah, ini bisa akhirnya terjadi impotensi. Kemudian perokok. Nah, perokok juga ya, makanya kalau dirokok itu kan, rokok dapat menyebabkan impotensi. Nah, memang ya, karena rokok itu kan mengandung zat-zat kimia ya, zat-zat kimia berbahaya, nikotin dan sebagainya. Nah, ini bisa mempengaruhi pembuluh darah, termasuk pembuluh darah untuk ereksi. Nah, akhirnya mengganggu ya ketika teman-teman mau ereksi. Nah, terjadi disfungsi ereksi, terjadi impotensi. Nah, itu ya, ini bagi perokok. Kemudian juga orang yang sering minum alkohol, nah ataupun peminum ya. Nah, ketika orang sering minum alkohol, nah ini alkohol itu akan mempengaruhi saraf ya untuk ereksi. Kemudian nanti antara otak dan juga saraf untuk ereksi ya bisa nggak sinkron. Nah, jadi ketika mau ereksi itu bisa nggak tahan lama. Nah, terjadilah impotensi. Ini bagi orang yang suka minum alkohol. Nah, untuk teman-teman pria ya, kalau seandainya perokok ya, berhentilah merokok ya, karena memang efeknya tidak saja impotensi tapi untuk kesehatan tubuh yang lain juga merugikan. Kemudian untuk yang suka minum alkohol ya, sebaiknya juga hentikan ya, karena tidak baik untuk kesehatan dan juga untuk vitalitasnya. Kemudian kalau seandainya teman-teman ada masalah psikologis ya, entah itu depresi, stres ataupun kecemasan, ya sebaiknya minta bantuan ahlinya ya, itu psikolog bisa ataupun dokter spesialis penyakit jiwa bisa. Nah, jadi kalau teman-teman nggak bisa menyelesaikannya secara mandiri ya, tidak ada salahnya teman-teman meminta bantuan ke ahlinya ya, supaya tidak berlarut-larut. Nah, karena masalah psikologis itu juga mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Oke teman-teman, ya itu tadi penyakit yang bisa menyebabkan impotensi bagi pria, dan juga ada sebab-sebab lainnya yang sudah dijelaskan. Semoga mudah dipahami dan mengerti. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Sebarkan video sebanyak-banyaknya. Salam sehat. Sampai jumpa.